Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ada pertanyaan yang menarik. Apa hukum sholat hari raya Fitri dan hari raya Adha ya Ustaz? Saya jawab, setahu saya hukumnya sunnah. Terkejut ketika dia komentar, menurut buku yang saya baca Ustaz, hukumnya wajib. Jadi menurut buku yang dibaca itu hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Ya tentu penasaran, ingin tahu kenapa kok hukumnya wajib. Alhamdulillah saya dapatkan bukunya itu, namanya adalah Al-Wajiz, Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Buku ini disusun oleh Abdul Alim bin Badawi Al-Khalafi. Nah, ini yang menjadi referensi wajib teman-teman Salafi. Buku edisi Indonesianya diterbitkan Pustaka As-Sunnah Jakarta. Yang dibaca pada waktu itu edisi yang keempat tahun 2007. Jadi bukan edisi yang pertama, tapi edisi yang keempat. Biasa Bapak Ibu, buku itu selalu ada koreksian, ada pembetulan, ada penambahan, biasa seperti itu. Jadi yang dibaca ini bukan edisi yang pertama, tetapi edisi yang keempat. Nah, kalau gitu buku ini aja yang kita jadikan rujukan diskusi, biar fokus kajian kita. Maka izinkan saya copy paste apa yang ada di dalam buku itu dengan sedikit perubahan redaksi, karena terjemahan buku ini masih ala Indonesia. Mestinya kan subjek predikat atau predikat subjek. Subjek baru apa? Predikat. Nah, selalu masih menggunakan apa itu standar Timur Tengah. Baik, saya baca pelan-pelan dalam bab sholat hari raya. Jadi judulnya itu sholat hari raya, terdiri beberapa sub pokok bahasan. Ini istilah saya. Jadi saya kasih ada bab, ada subbab. Subbab pertama tentang hukum sholat hari raya bisa dilihat di buku Al-Wajiz halaman 311 yang dipaparkan sebagai berikut. Sholat hari raya adalah wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Itu teks yang ada seperti itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
selalu mengerjakannya. Nah, ini alasannya. Ini namanya mindset, pola pikir. Kenapa wajib? Karena selalu dikerjakan oleh Rasul. Saya tidak tahu sampean setuju atau tidak. Kita ingin menjadi pendengar yang setia dulu. Dan menyuruh kaum perempuan keluar untuk mengerjakannya. Nah, ini keanehan. Biasanya Rasul kan dawuh sebaik-baik sholat wanita, sholat wajib ini ya, dikerjakan di rumah. Tapi untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha, bahasa saya ini, wanita itu digurak dari rumah ke tempat sholat, ke tanah lapang. Ini tentu ada indikator wong sholat wajibnya aja sebaiknya di rumah, kok sekarang disuruh ikut berjamaah. Ada dua hadis yang tertulis di buku itu. Pertama, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Enaknya buku itu begitu. Jadi ada doktrin, ada hadis. Kita belajar fikih mazhab selama ini tidak pernah ditunjukkan dalilnya. Nah, model Muhammadiyah di LPT ya seperti ini. Ada doktrin, terus ada hadisnya. Sehingga ke depan masyarakat itu tidak mengikuti doktrinnya, tetapi mengikuti tuntunan. Mazhabnya apa? Yang mazhab Rasulullah itu. Jadi langsung mengikuti nasihat Rasulullah. Qala, berkata Ummi Atiyah ini, umirna, kami diperintah. Kira-kira yang memerintah siapa? Rasulullah. Rasulullah memerintah kami an-nakhruja, untuk keluar dari rumah ke tanah lapang. Fanurija al-awatiqa wa dawatil hudur, dan kami pun mengajak keluar. Al-awatiqa itu anak-anak yang perempuan yang masih kecil, wa dawatil hudur, dan para wanita yang terpinggir. Nah, biasanya wanita kalau belum dinikahkan itu selalu dalam kondisi terpinggir. Jadi untuk sholat hari raya ini bukan hanya kami para ibu yang disuruh keluar oleh Rasul, kami pun disuruh membawa anak-anak wanita kecil dan para wanita yang terpinggir ini untuk keluar. Titik sampai di sini dalilnya ini. Nah, ini menunjukkan tadi saya katakan sebaik-baik salat fardu wanita di rumah, sekarang disuruh ikut jamaah di luar. Tentu yang bisa dipahami hukumnya jelas wajib. Itu menurut penulis buku ini. Muttafaqun alaihi, wa hadisnya Bukhari dan Muslim. Penjelasannya Fathul Bari, kok ngambil dari kitab syarahnya? Ini tidak biasa saya. Mendingan langsung aja ambil buku aslinya. Ini Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari jilid 2 halaman 463, nomor urut 974. Nah, mendingan Sahih Bukhari nomor 974. Muslim jilid 2 halaman 605 nomor 890. Wes mendingan langsung aja Muslim nomor urut 980.
lebih praktis gitu. Aunul Ma'bud, nah ini syaratnya Sunan Abi Dawud. Lagi-lagi mengambil dalilnya itu bukan dari buku aslinya, tapi buku syarahnya. Jilid 3 halaman 487 nomor 1124. Yang mendingan langsung saja Abu Dawud nomor 1124. Dikeluarkan Tirmidzi, dikeluarkan Ibnu Majah, dikeluarkan Nasa'i. Berarti hadis ini rawahu jamaah. Kalau ada istilah bukan lagi sahih, tapi sahih banget hadisnya itu. Nah, itu hadis yang pertama, karena beliau hanya mendatangkan 2 hadis. Hadis yang kedua, an Hafsah binti Sirin qala, Hafsah binti Sirin generasi tabi'in, qala kunna namna'u jawariyana, dulu awalnya kami menahan anak-anak wanita kecil kami ayyakhrujnya untuk keluar yaumal aid, pada hari raya. Mungkin persepsinya nanti ganggu anak-anak kecil ini, mungkin gitu. Faja'at imra'atun, lalu datang seorang wanita sahabat, fanazalat, sehingga qasra Bani Khalaf, sehingga di kekaisaran, rumah kaisarnya Bani Khalaf. Fa'ataituna, maka kami menemuinya, mumpung ada sahabat, kesempatan ada sahabat datang, ditemuinya. Saya menemuinya, kata Hafsah. Fahaddatsat, lalu wanita itu, sahabat itu cerita, menyampaikan hadis. Anna zauja Utiyah, suami dari saudarinya, ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perang bersama Nabi, sintai asrota marrah, ghazwa, sebanyak 12 kali perang. Oh, berarti ini tidak main-main, ini tokoh sahabat. Bahkan tua, sementara saudara perempuannya sendiri malu mengikuti suaminya, fisiti ghazwa, sebanyak 6 kali perang. Faqalat, kemudian berkata, fakunna naqumu 'alal mardha, para wanita ini ikut perang, ikut jihad untuk ngopeni yang sakit-sakit itu, prajurit yang sakit. Wanidawi al-kalma, mengobati yang luka. Jadi ini tugas wanita ketika ikut jihad itu, dia cerita, karena wanita itu tidak wajib jihad, tapi boleh ikut secara sukarela. Nah, tugas mereka ngobeni yang sakit, membalut yang luka, bisa saja menyiapkan logistik makannya, minumnya, begitu. Itu yang mungkin ada tanya, kok wanita ikut perang? Boleh, tapi tidak wajib. Faqala, lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ala idana ba'sun, boleh tidak seorang di antara kami berhalangan, tidak ikut, idza lam yakun laha jilbab, kalau wanita kami itu tidak punya jilbab, Allah takhruj, untuk tidak ikut keluar melaksanakan sholat hari raya. Itu pertanyaannya. Ya Rasul, karena ada di antara kami yang tidak punya jilbab, izinkan untuk tidak ikut sholat hari raya. Apa kata Rasul? Litus bisha sohibatullah min jilbabiyah, pinjam gitu. Ini menegaskan
Jangan meremehkan, ini sebuah kewajiban gitu. Pinjam kepada temannya untuk bisa apa? Liyasadna, untuk bisa mengikuti sholat hari raya. Nah, itu al khair, kebaikan. Jadi cara berpikirnya begitu. Hadis ini alhamdulillah muttafaqun alaihi. Ada di Miskat Masobi 1431, Fathul Bari nomor urut 980. Sampai di sini uraian penyusun kitab Al-Wajiz. Namanya wajiz. Wajiz itu singkat. Nah, gitu. Jadi tidak bertele-tele. Tapi walaupun singkat, isinya padat, bisa dipahami dengan jelas. Itu dasar hukum yang digunakan Bapak Ibu. Kenapa sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu dihukumi apa? Wajib. Habis sudah paparannya. Nah, mungkin di antara ibu atau bapak ada yang punya komentar, monggo. Itu cara untuk mengingatkan mubalek. Tunjukkan bukunya, disuruh baca sendiri, selesai. Wis timbangane jari ini hadis sahih. Maka saya yakin teman-teman yang belum punya dasar ilmu hadis ini baru ngaji temenan. Dan akhirnya merasa yang paling benar, bahkan yang lain dianggap apa? Salah. Itu sebabnya kalau ngaji bukan gurunya tidak mau gitu. Khawatir nanti salah lagi. Jadi kalau ngaji dengan orang lain itu dikhawatirkan nanti salah lagi. Itu cerita. Nah, ini satu dari sekian banyak kasus. Padahal semestinya kalau ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, ayo dong diskusi, kan begitu. Ayo kita ketemu, berbicara. Siapa tahu nanti kita dapat berbagai alasan yang lain sehingga kita mendapatkan furqan. Saat janjani yang lebih tepat itu wajib atau sunnah. Karena disodorkan kepada saya seperti ini, saya baru komentar dan saya tidak akan komentar kalau belum paham. Komentar saya Bapak Ibu sebenarnya hadis itu satu, yakni ungkapan Ummi Atiyah. Cuma riwayat yang kedua lebih rinci. Ternyata Ummi Atiyah itu datang ke suatu daerah, kemudian banyak wanita yang ingin curhat, tanya bagaimana dengan wanita itu untuk melaksanakan sholat hari raya. Maka untuk itu jangan kaget, nanti takhrijnya nomornya sama, Bukhari 890. Yang kedua, Bukhari juga 980 sama. Cuma yang satu diambil sepotong, yang satu diambil secara utuh, lebih lengkap. Alhamdulillah saya baca, oh sebenarnya dalilnya bukan dua, tetapi satu. Rujukannya aja sama. Yang pertama Sahih Bukhari 980, yang kedua juga Sahih Bukhari 980. Cuma saya ingatkan, andaikan ketemu penyusunnya Pak,
Kalau ketemu penyusunnya, saya ingatkan penukilan Anda belum tuntas. Gitu. Kalau merujuk ke aslinya begini redaksinya, Pak. Qalat Ummu Atiyah berkata, umirna, kami diperintah an nakhruja, untuk keluar sholat hari raya. Fanukhrija, maka kami pun mengeluarkan al-khuyadho. Nah, ini yang tidak muncul di dalam teks aslinya. Yang di dalam buku Al-Wajiz tidak muncul. Saya merujuk kepada buku aslinya, muncul al-khuyadho. Al-khuyadho itu para wanita yang sedang haid. Wal awatik, dan anak-anak wanita kecil-kecil yang belum balik. Wadawatil khudur, wanita yang mohon maaf terhalang untuk bisa keluar, wanita pingitan. Tadi saya jelaskan biasanya kalau wanita ini belum kawin terpingit. Kalau sudah kawin kan dia bisa kemana-mana dengan suaminya, mahramnya. Nah, terus ada tambahan yang dihilangkan di dalam penukilannya. Fa'amal huwiyah, ada wanita-wanita yang haid, fayashhadna jama'atal muslimin, untuk ikut nimbrung bersama kaum muslim, wada'watahum, dan untuk apa? Mendengar dakwahnya. Jadi wanita haid itu datang ke tanah lapang untuk mengikuti tausiah. Sehingga kelanjutannya wa ya'tazilna musallahum, tempat sholatnya itu harus dipisah. Karena wanita haid kan tidak sholat. Sehingga apa? Komentar saya, hadis ini tidak ada kaitannya dengan kewajiban sholat. Enggak. Nanti kalau datang hari raya, tidak ada alasan wanita untuk tidak senang, supaya semuanya, entah itu yang kecil, entah itu yang terpinggir, entah itu yang sedang haid, ajak semua untuk ke tanah lapang. Itu rahasianya kenapa Idul Fitri tidak di masjid gitu. Tidak di masjid tetapi di tanah lapang. Kalau di masjid wanita haid kan tidak bisa, bermasalah nanti masuk masjid. Nah kalau di tanah lapang kan boleh. Sehingga nanti para wanita karena berhalangan sholat, supaya disisihkan dalam tempat khusus. Allahu Akbar. Jadi keguyuban Rasul itu tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi kaitannya bagaimana ketika datang hari raya, semua merasa bangga, semua merasa berhari raya, bisa kumpul bersama umat Islam, bisa mendengarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di akhir hadisnya itu muncul, untuk apa wanita haid kok disuruh keluar ke tanah lapang? Tidak ada kaitan dengan sholat. Kaitannya mendengarkan dakwah mendengarkan dakwah Islam. Bagus ini kalau kita praktekkan. Kasihan yang sholat di masjid itu. Pak, saya sedang haid. Oh ya wis Bu, sampai haid gak bisa pergi ke masjid, sudah omahe. Sampai usisan lah masak-masak. Aduh mati. Hari raya gak bisa ketemu konco-konco, kongkon masak. Bu hari raya makan mahal pi. Tapi kalau dia keluar merasa berhari raya, bisa takbiran. Jadi takbiran menurut tuntunan Rasul itu pada waktu hari rayanya mulai keluar rumah sampai ke tanah lapang.
dan berlanjut nanti setelah sholat sampai pulang ke rumah. Maka kalau datang ke tanah lapang, kata Rasul, khalifut thariq. Sampai dari Buduran ini ke tanah lapangnya misalnya di mana? Misalnya di sana. Wah, saya melihat di gedung perizinan itu luas sekali. Bisa untuk sholat jamaah bisa. Nanti pulangnya sampai muter ke Tanggulangin, kalau bisa ke Bekasi, ke Jakarta, baru mulai. Itu namanya syiar. Itu gambarannya. Karena wanita haid boleh membaca takbiran. Jadi semuanya harus merasa gembira, merasa berhari raya. Nah, kalau hadis itu ditampilkan secara utuh seperti ini, ketahuan dalil yang dipakai ini sama sekali tidak ada korelasi dengan masalah apa? Sholat. Korelasinya semua umat Islam, tidak peduli wanita haid, tidak peduli anak-anak yang terpingit, ajak mereka keluar rame-rame untuk kumpul bersama umat Islam untuk mendengarkan dakwah tausiah dari Rasulullah SAW. Itu yang sering saya katakan, hadisnya sahih tapi tidak proporsional. Hadisnya benar tapi bukan pada tempatnya. Adapun tentang kewajiban sholat, sebanyak berapa satu hari satu malam sudah dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini saya baca pelan-pelan biar Bapak Ibu ngerti. Wa an Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun min ahli Najdin. Datanglah seorang laki-laki dari penduduk Najd. Ya, tidak jauh dari Riyadh, Najd ini. Ila Rasulillah, menghadap kepada Rasulullah. Sa'ir roksi, rambutnya jibrak kayak dongking. Yusma'u dawiya sauti, terdengar suaranya melengking. Wala yufqahu ma yaqul, tapi tidak bisa difahami apa yang dikatakan. Gitu. Melengking tapi kita tidak paham. Hatta dana, sehingga orang ini mendekati min Rasulillah, mendekati Rasulullah. Setelah dekat, fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Tiba orang ini bertanya tentang apa sih Islam itu. Mohon maaf, ini di penjelasan kitab Al-Wajih juga, tapi bukan dalam bab ini. Ini dianggap mu'alaf yang datang, sehingga jawaban Rasul ini dianggap untuk mu'alaf, tapi di bab lain, bukan di bab ini. Faqala Rasulullah, maka Rasul dawuh, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Kewajiban Anda sholat 5 kali sehari semalam. Nah, hadis ini di dalam penjelasan bab lainnya ini untuk mu'alaf. Jadi mu'alaf itu kewajiban 1 hari 1 malam hanya ada 5. Kira-kira ketua takmir hanya 5. Masih ada kewajiban sholat yang lain. Gitu loh pemahaman penulis buku ini. Ini saya jadi kaget. Loh, katanya teman-teman itu memahami hadis harus tekstual, tidak boleh kontekstual. Lah kok sekarang memahami kontekstual?
Bedanya apa tekstual dengan kontekstual? Kalau tekstual, yang tanya kiai ke, mu'alaf ke, maka kewajiban sholat selamanya hanya 5. Itu pemahaman tekstual. Kalau pemahaman kontekstual, ada benarnya. Mu'alaf itu 5 saja dulu. Nanti kalau sudah imannya kuat, ditambah kewajiban sholat yang lain. Itu namanya pemahaman kontekstual. Maka saya jadi heran. Makanya tidak boleh memahami hadis kontekstual. Nah kok sekarang memahaminya secara kontekstual. Maka kami ingatkan, dari mana menerjemahkan mu'alaf? Ciri-cirinya jelas. Min aline jedin, sa'ira roksi, dawiyah sauti. Ini bukan mu'alaf menurut hemat saya. Siapa? Jibril Pak yang tanya ini. Ciri khasnya sama ketika dulu berbeda kota Mekah, tanya rukun iman. Nah, sekarang datang ke Madinah, tanya rincian rukun Islam. Karena hadisnya panjang, ini orang cerdas ini, bukan mu'alaf ini. Tanya tentang sholat, dijawab hanya 5 kali. Berarti selain 5 wajib atau sunnah? Sunnah. Tanya tentang harta, apa kewajiban harta? Kata Rasul hanya 1, zakat. Apa ada yang lain? Tidak, kecuali kalau kamu ingin yang sunnah. Mau sedekah, infak, hibah, silakan. Hukumnya tidak wajib. Tanya lagi tentang puasa. Artinya panjang Pak. Wasiyam Ramadan. Puasa itu yang wajib hanya 1, puasa Ramadan. Hal alayya ghairah. Ada tidak ya Rasul yang lain? La illa anta tawwab. Jadi mohon maaf, yang tanya ini orang cerdas. Tidak tanya haji, kenapa? Belum disyariatkan ibadah haji. Jadi ceritanya, maka mohon maaf, ini bukan mu'alaf, ini Jibril. Kalau saya kembangkan nanti, coba teman-teman, oleh-oleh Isra Mi'raj itu apa? Kewajiban sholat 5 kali sehari sunat. Apa ini hanya untuk mu'alaf? Tidak, gitu. Loh, kalau mau diskusi begini kan enak. Tapi karena tidak mau diskusi, sudah fanatik kepada gurunya sendiri, a priori kepada orang lain. Gimana kita dapat perbandingan ini? Kasihan saya kadang-kadang Pak. Padahal kalau Anda betul-betul orang salafi, dengar nasihat Allah. Alladzina yastami'una qaula. Harus dengar sana, dengar sini gitu. Fayattabi'una ahsana. Cocok dengan nasihatnya Ali bin Abi Thalib, unzuru makila wala tanzuru man. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Mubalik NU, Mubalik Irsyad, Mubalik Muhammadiyah. Itu perhatikan dulu. Jangan hanya Mubalik Anda sendiri, biar dapat ilmu macam-macam. Nah kalau sudah gitu, siapa tahu dengan ketulusan kita mencari kebenaran, kita dapat bantuan dari Allah, namanya ilham. Kretek, kok yang mantep waktu ngaji di sana ya bismillah, ya Allah. Kalau masih keliru, mudah-mudahan itulah kemampuan ijtihad kami mencari kebenaran akan dapat satu. Kalau benar, malah mudah-mudahan dapat 2.
Kalau sudah a priori itu menutup pintu-pintu hidayah oleh dirinya sendiri, tidak boleh, harus dengar. Merasa benar itu boleh, tapi merasa paling benar tidak boleh. Apalagi wilayahnya ijtihadiyah. Kapan ya di akhir itu ucapannya bagus, wallahu a'lam bis-shawab. Ini kira-kira saya teman-teman yang beneran hanya Allah yang tahu. In kana shawabu faminallah wa in kana al-khata' famin nafsi. Kalau yang saya sampaikan itu benar adanya, itu murni karunia dari Allah. Tapi kalau masih keliru yang saya sampaikan, karena keterbatasan saya sebagai manusia, mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Bapak Ibu ngaji lagi ke tempat yang lain, siapa tahu dapat ilmu yang lebih mumpuni, dapat ilmu yang lebih baik. Saya sampaikan pada waktu itu, Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasul ke negeri Yaman untuk mengajari sholat 5 waktu sehari semalam. Apakah yang diajarkan hanya untuk orang mu'alaf atau kepada segenap umat Islam? Sebab konsekuensinya kalau 5 ini hanya untuk mu'alaf, lahir perintah sholat syuruk, asal perintah wajib lagi. Lahir perintah tahiyatul masjid, asal perintah hukumnya wajib lagi. Lahir perintah sholat gerhana, asal perintah hukumnya wajib lagi. Yang tidak wajib siapa? Mu'alaf. Apa begitu? Akhirnya ketahuan, satu, saya mengambil dalilnya kok tidak utuh, sehingga membuka peluang pemahaman bisa keliru, bisa gagal paham. Kalau diambil dalil itu secara utuh, sekarang ketahuan hadis itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan hukum sholat. Tetapi Rasul ingin membanggakan umat di hari raya ini. Jangan ada pikiran anak kecil saya nanti ganggu jamaah. Jangan ganggu pikiran untuk apa wanita haid ikut-ikut datang ke tempat sholat. Tidak. Mereka perlu datang, mereka perlu bertemu bersama, merasakan berhari raya bersama, dan mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wanita haid itu tidak sholat, maka di dalam hadis itu sendiri dijelaskan wayak tazilnya, membuat yang namanya kelompok tersendiri biar tidak mengganggu sholatnya ibu-ibu. Mereka tidak sholat, mereka datang biar kumpul, biar dengar, biar merasa bangga bersama. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih berbagai pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan jawabannya bisa saya tulis dalam buku sehingga saya wafat pemikiran tetap ada sampai nanti ada generasi yang koreksi atau yang melengkapi dan lain sebagainya. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.